Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Priyatna dari SMK 1 Cijati. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video rencana aksi 2 dengan tema hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya merupakan mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, ada yang sakit hari ini tidak? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Saya ingin tahu coba siapa yang nggak masuk hari ini. Kayaknya nih ada yang nggak masuk nih. Coba ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Mana? Mana? Ardian. Ketua kelas siapa yang belum masuk? Satria. Terus? Kenapa Satria? Satria nggak tahu pak apa. Apa? Terus? Sambil ngecek ya, sambil ngecek ya. Terus siapa lagi? Egi. Egi Devi. Egi, terus? Egi Devi. Egi sakit. Siapa lagi? Devi. Devi. Terus? Manda Gale. Orang izin. Oke. Sakit. Pulang dari sakit. Oke ya. Biar Baik. Siti Nur Jamila kenapa? Sakit juga. Tuh. Oke ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran supaya teman-teman kita yang sakit itu diberikan kesembuhan, ayo kita sama-sama doakan mereka ya. Semuanya berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, mudah-mudahan teman kita semuanya diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih jauh lagi, saya pengen cek dulu kesiapan kalian. Buku catatannya sudah siap belum? Sudah ada. Buku paketnya sudah ada. Handphone kalian sudah penuh kuotanya ya. Oke, saya pengen berdiri dulu. Yang laki-laki coba bajunya dikeluarin atau dimasukin. Yang dikeluarin masukin dulu coba. Yang dikeluarin masukin dulu. Silakan. Bajunya dimasukin dulu. Cek sekitar kalian ada sampah atau tidak. Ada sampah tidak? Ada, bersih ya. Oke, keren nih. Oke, sudah? Kalau sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya pengen satu orang pimpin doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Silakan, ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran PPKN ya, di mana hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang materinya ya, adalah tentang hak dan kewajiban. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu ke kalian ya. Kalian masih ingat materi minggu sebelumnya? Sedikit. Kita kemarin membahas tentang kegiatan gotong Royong. Coba satu orang, ada nggak yang tahu kemarin hasil kesimpulan kalian? Kemarin observasi ya? Apa kesimpulan kalian tentang pengertian gotong royong itu kemarin? Coba satu orang, siapa yang berani menjawab? Gotong royong itu apa kemarin? Cepat. Siapa dulu? Silakan. Gotong royong? Gotong royong itu adalah suatu bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya agar menghasilkan pekerjaan yang sangat cepat. Oke, tepat sekali, tepuk tangan. Kalian jangan diam ya, harus aktif semua. Kalau saya tanya harus menjawab ya. Kenapa? Karena di dalam undang-undang pun di dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Itu haknya kalian. Karena kita nanti akan bahas tentang hak dan kewajiban ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk memunculkan rasa nasionalisme kalian, kita akan sama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Lagu
Indonesia Raya. Mudah-mudahan perasaan nasionalisme kalian semakin tinggi, bahwa kalian bangga menjadi warga negara Indonesia. Satu orang saya pengen jadi dirijen, silakan. Siapa? Nurul lagi ya. Oke, Nurul silakan ke depan jadi dirijen. Kita akan mulai nyanyi bersama-sama. Semuanya silakan berdiri dulu. Ya, nyanyi yang mantap, yang keras, ya, jangan takut, relax. Oke, kita mulai. Nasionalisme kita tumbuh kembali ya, semangat kita menjadi seorang warga negara Indonesia itu menjadi besar kembali, oke ya. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hak dan kewajiban, saya pengen nanya dulu ke kalian. Ada yang tahu nggak pengertian hak itu kira-kira apa sih? Coba ada yang bisa mengatakan? Oke, dulu apa dulu? Sesuatu hal yang harus kita miliki. Sesuatu hal yang harus kita miliki. Oke, yang lain? Siapa lagi? Yang mau menambahkan? Silakan. Sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Oke, keren. Yang lainnya sempat. Laki-laki ya, laki-laki. Ayo, silakan. Kewenangan yang harus kita miliki. Kewenangan yang harus kita Miliki. Oke, keren. Ya. Jadi kalian harus berani nih untuk mengemukakan pendapat kalian bahwa pengertian hak itu tadi adalah di sini sesuatu yang harus kita dapatkan, betul tidak? Betul. Hak itu hak kita sudah dapatkan. Terus tadi suatu hal yang harus kita miliki itu juga hak. Di sini ada suatu hal kewenangan yang harus dimiliki. Kewenangan berarti kekuasaan pejabat, calon pejabat berarti ya. Kekuasaan itu punya pejabat biasanya. Oke ya. Nah, untuk lebih lanjut saya pengen mengetahui kemampuan kalian. Kita ada kuis dulu, kuis interaktif ya. Kalian siapkan handphone kalian dulu ya. Saya punya kuis interaktif. Oke. Nah, ini kuisnya seperti biasa. Kita menggunakan program Quizizz ya, aplikasi Quizizz seperti yang kita jalankan setiap kita pertemuan. Silakan join to my quiz, lalu silakan isi kode atau yang tertera di depan situ ya. Kodenya ini 796973. Silakan. Oke, ada yang punya kendala? Oke, dulu. Loading ya. Oke. Sok, masuk. Gimana? Ya, mulai. Kalau yang sudah masuk langsung mulai. Langsung mulai.
Ya. Udah, gabung skip. Jangan pakai spasi ya. Kodenya jangan pakai spasi. 796973. Langsung tanpa spasi. Nah. Sudah bisa? Ah, udah ya, banyak yang masuk ya. Saya coba refresh dulu. Saya coba refresh dulu. Oke, ini udah aja masuk ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, silakan kalian jawab sebisa kalian. Ya, ini ada 5 soal ya. Yang paling cepat nanti akan dapat reward ya. Nih. Kita mulai sekarang. Nah, loading. Oke, siap? Silakan dimulai dari sekarang. Siapa nih yang paling cepat? Yang paling nilainya paling tinggi siapa? Yo. Kenapa? Loading. Ulang lagi, sok kodenya. Oh. 796973. Nah, 973. Wah, siapa tuh? Najwa. Najwa hebat deh. Baru dapat pertanyaan ya. Najwa. Siti Turjana. Oke, silakan. Ayo, Najwa, Reni. Oh, Najwa udah selesai ya? Udah 5. Wah, Najwa teratas. Ayo, Siti Turjana. Naik nih. Wah. Tuh, Air Istawati naik. Cepat. Oke, kita lihat paling bawah ya. Ayo, Siti Nurjana lagi sengit nih dengan Haja Aini nih. Ayo, Haja Aini. 2, Siti Nurjana masih 0. Ayo. Nanti kita bisa lihat ya, siapa yang paling tinggi, yang paling cepat. Rankingnya kita bisa lihat dari sini ya. Nah, sudah habis waktunya. Oke, lihat siapa nih? Oke, selamat buat Rifki Yusuf. Ternyata, kirain tadi Najwa ya. Ternyata Rifki Yusuf. Mana? Rifki Yusuf itu mana? Wah, keren Rifki Yusuf. Tepuk tangan. Yang kedua, siapa tadi yang kedua? Podium kedua tuh? Ain Risnawati. Tepuk tangan. Yang ketiga? Ketiga siapa? Raihan. Wah, oke ya. Itu adalah tes kemampuan awal, kemampuan dasar kalian. Berarti saya sudah bisa menentukan yang paling hebat. Itu yang pertama tadi siapa namanya? Rifki
kita sekarang akan masuk ke materi kita. Jadi tadi itu adalah tentang tes kemampuan dasar kalian, sejauh mana kalian bisa tahu tentang hak dan asasi manusia. Oke, ya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, tadi sudah pretesnya. Nah, ini capaian pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan adalah peserta didik mampu menganalisis, kan karena harus mampu menganalisis ya tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu capaiannya. Jadi kalian harus bisa menganalisis, membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana hak kalian, mana kewajiban yang harus kalian lakukan. Ya, oke kita lanjut. Nah ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat mensyukuri. Bersyukur kamu punya hak, ya, punya keinginan-keinginan yang memang itu sudah ada sejak lahir. Gitu ya. Selanjutnya kalian setelah mengikuti pelajaran dapat mematuhi. Kalau punya hak dan kewajiban, tentunya di situ ada patuh, kalimat patuh. Kalian bisa menuntut hak kalian kalau kalian sudah mematuhi kewajiban-kewajibannya. Ya coba contoh misalkan seorang warga negara Indonesia, salah satu kewajiban yang dimiliki apa sebagai warga negara? Bayar pajak. Keren tuh. Siapa bayar pajak tadi? Hebat nih bisaannya bayar pajak. Apalagi kira-kira? Kewajiban warga negara selain bayar pajak. Kalian punya kartu kecil nggak? Orang tua kalian sudah punya belum? Kartu kecil apa namanya? KTP. KTP. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Wajib nggak kalian semua punya? Wajib. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Karena sebagai tanda bukti kalau kalian diakui oleh pemerintah. Kalau nggak punya KTP, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi kalau nggak punya KTP? Tidak apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, selanjutnya setelah menyimak nanti ada PowerPoint ya. Setelah ini dapat menganalisis. Nah, jadi pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Nanti kita akan coba buka, coba diskusikan oleh kalian semua. Selanjutnya setelah diskusi peserta didik dapat menyajikan. Nanti kalian akan disuruh untuk menyajikan hasil diskusi kalian tentang pengertian dari hak dan kewajiban menurut para ahli. Nanti siapkan handphone kalian, buku pun sudah ada di situ. Cari pengertian-pengertian dari pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Ada menurut John Locke gitu ya, ada John Patterson ya, ada banyak lah pokoknya. Nanti kalian cari di internet, kalian cari di buku catatan, di buku paket yang sudah kalian pegang, itu ada banyak ya. Nah ini tujuan kita hari ini. Selanjutnya, nah ini peta konsepnya seperti ini ya. Jadi hari ini itu kalian harus bisa menyimpulkan. Jadi jangan sampai ketika selesai pembelajaran kalian tidak bisa menyimpulkan ya. Nah dari mulai maknanya apa? Makna haknya naon sih? Gitu. Apa sih makna hak itu? Makna hak dan kewajiban itu apa sebenarnya? Kenapa kita punya hak? Kenapa kita punya kewajiban? Definisinya seperti apa tentang hak, lalu kewajiban tadi sudah di awal sudah dibahas. Lalu pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli seperti apa? Ya, karena ada banyak nanti. Nah, nanti di akhir kalian harus bisa menyimpulkan. Ada nanti 5 kelompok ya yang sudah kita bentuk kemarin. 5 kelompok nanti akan berdiskusi untuk menyimpulkan tentang pengertian dari hak asasi manusia menurut para ahli. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, ini adalah makna dari hak dan kewajiban. Saya tanya di antara kalian, ada nggak di antara kalian yang dari rumah itu atau dari kemarin sudah menyiapkan atau sudah punya keinginan? Pak, saya punya keinginan pengen meninggal hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Atau pengen meninggal tahun depan? Nggak ada juga. Kenapa seperti itu? Atau pengen meninggal besok hari Jumat? Oh bagus loh hari Jumat. Ya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena, nah di sini ya, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang mau mati. Walaupun orang sudah sakit, sudah diinfus, ya, sudah di apa? Pakai perban gitu ya seluruh tubuhnya, tetap dia pengen hidup ya. Kenapa pengen hidup? Karena haknya dia pengen hidup. Ya, itu yang pertama. Nah ini dimiliki oleh siapa? Apakah hanya oleh kalian saja atau oleh semua orang? Semua orang yang ada di dunia ini
pasti tidak menginginkan kematian. Tapi ada loh di antara kita, di antara masyarakat Indonesia itu menginginkan kematian. Contoh, ketika putus dari pacarnya, putus dari pacar, akhirnya gantung diri. Pernah ada kasus seperti itu nggak? Ada. Nah, itu berarti dia memang pengen mati gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang pertama ya, makna dari hak. Kenapa kita punya hak? Karena semua orang pengen hidup, Pak. Semua nggak mau mati. Saya pun nggak menjadwalkan pengen matinya kapan. Walaupun saya tahu, saya pasti akan mati, tapi nggak tahu kapan matinya gitu ya. Lanjut, tidak ada satupun bangsa dunia ini yang rela dijaga. Coba di antara kalian mau nggak dikekang oleh orang lain? Kalau misalkan kalian ke sekolah itu harus disuruh-suruh, kamu wayahna besok itu nggak boleh pakai baju putih, kamu harus pakai baju hitam. Kalau makan kamu nggak boleh sepiring, harus setengah piring misalkan. Mau nggak digituin? Tidak. Nggak mau, ya nggak mau tertekan ya. Bahkan kalau kita berbicara sebuah negara yang sedang dijajah pun mereka ingin merdeka, saking mereka nggak mau dijajah oleh orang lain. Ini kalian semua ada nggak yang di sini punya niat pengen apa? Saya pengen dijajah. Gimana sih rasanya dijajah sih gitu? Ada nggak? Tidak. Nggak ada ya. Semuanya pengen bebas free gitu ya, ke sekolah nyantai jam berapa aja lah datang, itu mah hak saya gitu ya. Pakai motor yang gede, knalpot apa? Yang racing yang suaranya keras, gerung-gerung gitu ya. Hak kalian bukan itu. Ya. Boleh nggak kalian ditarik gitu ya di jalan? Boleh nggak? Boleh, karena hak kalian. Tetapi ingat, di antara hak kalian ada hak orang lain. Kalau kamu punya motor, knalpotnya gede, knalpotnya racing, kamu burung-burung di sebelahnya ada yang sakit, kamu akan dimarahin atau enggak? Kenapa orang tersebut marah kira-kira? Karena hak orang yang ada di sekitar kalian merasa terganggu, betul ya, merasa terganggu. Hak dia supaya pengen tenang, apalagi lagi sakit gigi, udah gitu ya. Tiba-tiba motor LET-nya gitu jam 12 siang itu lagi panas-panasnya, yang ada dilempar sama batu. Kenapa seperti itu? Karena haknya dia sudah teranggut oleh kalian. Jadi ketika kamu punya hak, ingat di situ ada hak orang lain. Kamu jangan seenaknya menggunakan hak kamu. Lihat dulu sekitar kalian. Kalian harus bisa menghargai hak-haknya orang lain. Karena semua orang juga punya hak. Ya, jadi bukan hanya kamu saja. Semua orang pengen hidup, pengen. Ya, makanya ketika kamu bawa bedog, misalnya bawa golok, mau membunuh seseorang, pasti orang lain lari nggak? Lari, karena dia pengen hidup. Kalau dia pengen mati, pasti dikasih gitu ya. Yang terakhir, nah, kalian pengen hidup miskin tidak? Kenapa kamu hidup miskin? Kenapa kamu hidup miskin? Soalnya sudah. Hah? Kenapa nggak pengen hidup miskin? Karena ingin hidup. Ingin hidup? Kan udah pengen hidup mah. Karena ingin apa? Coba, kalau orang kaya dan orang miskin itu bedanya apa? Serba ada. Kalau serba ada, pasti kalian merasakan apa? Kenikmatan atau Kesejahteraan. kesenangan. Semua orang pengen senang atau tidak? Orang yang lagi lagi di rumah pun ya, kalau dia pekerjaan pasti dia nyangkanya, udah enak kalau misalkan sekarang tidur gitu ya, senang. Enak sekarang nggak sekolah, saya pengen ngeliwet gitu ya sama teman-teman. Gitu kan keinginannya ya. Semua orang pengen gitu nggak? Semua orang pengen kerja nggak? Pengen kerja. Tapi kalau saya nggak mau kerja, yang penting dapat duit gue. Nggak mau kerja sama gue lah gitu. Kerja apa? Saya pengen dapat uang gue. Senang gitu ya. Uang ngalir terus tapi nggak kerja. Pengen gitu nggak? Tapi nggak bisa ya, karena kita punya hak dan juga ada kewajiban. Orang yang pengen punya gaji, maka dia kewajibannya apa? Kerja. Kerja dong, masa uang tempa cina nih ada yang mau ngasih uang, tinggal cina kamu mah malam teh jagain lilin, jaga lilin gitu. Nanti cina uangnya akan masuk ke ember, gitunya atau masuk ke mana? Karena ayakan gitunya. Nah itu jangan dituruti. Kenapa? Karena setiap pekerjaan, setiap ada hak, maka di situ kamu harus melakukan kewajiban. Ya semuanya seperti itu. Itu sudah dari kontraknya. Kalau kamu pengen makan, maka kamu harus nyari makan. Jangan makan pengen makan, tinggal ngomong, aku niatin aja pengen makan langsung makan, gak bisa. Ya. Pengen punya baju bagus, apa yang harus kamu kerjakan? Ya cari uangnya dulu. Kamu beli. Ya, dengan uang kamu sendiri atau dengan uang hasil dari siapapun itu, ya itu kewajibannya. Ya, nah jadi
Intinya adalah tidak ada satupun orang dilahirkan ke dunia itu dia pengen miskin, pengen melarat, pengen susah, tapi semuanya pengen sejahtera. Seperti tadi kalian bilang, pengen senang, pengen apa, pengen bahagia, hidupnya pengen serba ada, gitu. Semua pasti pikirnya seperti itu. Nggak ada yang berpikiran yang miskin akhirnya ada. Saya pun sama, nggak mau miskin. Gitu. Tapi miskin itu relatif, yang miskin itu ada miskin harta, ada miskin miskin iman, ada miskin hati, banyak yang miskin itu. Jadi kita jangan memandang kaya itu dengan materi saja, ya dengan kita pandai bersenyum, setiap ketemu dengan orang kita tersenyum, oh dia kaya hatinya, ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ada pertanyaan dulu tapi sampai situ? Tidak. Jadi ya, kenapa ada hak kewajiban? Karena semua orang pada dasarnya pengen hidup, nggak mau dijajah, pengen bebas gitu ya. Terus pengen bebas memilih. Si laki-laki pengen milih saya pengen pacaran sama si ini ya. Haknya dia, tapi kewajibannya kamu harus apa? Kubaca karena supaya ngambil hati si perempuan yang kamu cintai. Rambutnya bisa diambil hatinya bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Makanya pengen punya istri cantik, tapi nggak mau beli makeup pacar yang nggak pacar. Tapi Pak dengan air wudhu cina Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi ya. Apa sih hak itu? Ya, hak itu tadi apa tadi? Di awal? Sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Ya, jadi hak itu sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Kalau kita tidak dapatkan, apa yang terjadi? Kalau kita punya keinginan, nggak kita dapatkan, apa yang terjadi? Tidak akan tercapai. Hatinya akan merasa apa tuh? Sedih. Kemarin teh pengen nonton bola, hujan, motornya kempes gitu. Apa yang terjadi? Sedih. Itunya ningali main bola, bisa nonton Persib segala macam, karena listriknya mati di Sejatimah tiba-tiba mati, gitunya tiba-tiba mati. Akhirnya banyak rasa kecewa. Itu yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan hak-hak yang dia ingin. Ingat anak-anak sekalian, hak kita itu ada undang-undangnya, diatur loh dalam undang-undang hak kita itu. Dari mulai hak berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan kebudayaan, gitu ya, hak untuk bersekolah, mencari pekerjaan segala macam, semuanya diatur ya dalam undang-undang dari mulai pasal 26 sampai dengan pasal 34. Ya, nanti kita akan coba pelajari tentang pasal-pasal itu, hak-hak yang kalian miliki, yang kalian dapati, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada orang yang melanggar hak kamu, maka orang tersebut bisa diberikan sanksi atau hukuman. Ya, Tuhan. Oke, ini ada satu orang ahli namanya James Patterson, ya. Dia anggota Komisi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa yang disebut dengan hak asasi manusia itu, ya, karena hak itu, hak dan kewajiban itu biasa kita katakan hak asasi, ya. Itu merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dia dilahirkan. Benar gak menurut kalian? Jadi sejak lahir katanya hak-hak kalian itu sudah ada gitu, sudah punya. Apa buktinya kira-kira? Bayi kalau lahir biasanya ngapain? Nangis. Kenapa nangis bayi? Karena Kaget. Kenapa? Kalau dikasih puting ibunya, apa yang terjadi? Dikasih puting susu ibunya, apa yang terjadi? Diam atau minum susu? Minum susu. Berarti apa yang dia inginkan ketika dia menangis? Ingin minum susu. Apa ketika dia ingin minum susu itu, apa yang dia rasakan? Kenyang. Lapar. Lapar. Seorang bayi dia punya hak untuk apa? Untuk minum. Minumnya apa? Minum susu. Dari siapa? Ibunya. Kalau ibunya nggak ngasih air susu, apa yang terjadi? Nangis. Kenapa nangis? Karena haknya dia nggak tercukupi. Si bayi lapar. Saya pengen minum susu, pengen makan. Makanya kan masih susu ASI ya. Terus nanti setelah dia berumur beberapa bulan dikasih tambahan ASI, ada bubur segala macam. Ketika dia minta bubur, kenapa dia nangis? Belum bisa ngomong. Karena lapar. Buktinya dia punya hak, dia lapar. Diajarin nggak bayi ketika lahir harus nangis? Tidak. Berarti benar nggak apa yang dikatakan si James Patterson ini, bahwa hak kita itu muncul ketika dilahirkan itu sudah ada hak kita itu? Benar nggak? Nah. Kita pengen baju bagus. Kalian diajarin nggak? Tahu baju yang bagus seperti apa, diajarin nggak?
Enggak. Tahu sendiri kan? Terus kalian merasa lapar diajarin nggak? Enggak. Cara makan, misalkan harus kalau misalkan lapar itu harus makan, kalau misalkan makan itu harus beli, diajarin nggak? Enggak. Nggak diajarin. Kalau kamu misalkan merasa dingin, lalu kamu ambil selimut, diajarin nggak? Enggak. Semuanya nggak diajarin. Artinya apa? Yang dikatakan sejak Peterson ini benar, bahwa hak kita itu ada sejak kita dilahirkan. Yang kedua, hak itu juga merupakan instrumen atau alat untuk seseorang. Untuk apa kira-kira? Menjaga harkat dan martabatnya. Ketika ada orang yang menyakiti, dia nangis. Ketika lihat orang nangis, maka kita pun akan merasa apa kira-kira? Kalau lihat teman kalian nangis, apa yang terjadi? Kasihan. Kan orang iba gitu ya, kasihan kenapa kamu nangis? Dibilangin ada masalah apa? Ayo kita ngobrol, kamu punya masalah apa? Nah itu untuk apa? Kita semata-mata untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ya, kalau dia tidak punya hak, tidak punya keinginan, nangis dibiarin gitu ya. Dia dicuri orang lain dibiarin, dibacok orang lain dibiarin. Apa yang terjadi kira-kira? Kacau. Ya, orang yang punya hak dan kewajiban seperti itu kacau. Dia cuma lalu kayak orang gila gitu ya, nggak punya hak dan kewajiban. Bahkan orang gila pun punya kewajiban, punya hak. Haknya apa? Hak untuk makan. Dalam perut mah ini kan nyari tempat sampah ya, segala macam. Nah, ini menurut Jadi Peterson. Kira-kira bisa dipahami menurut Jadi Peterson bahwa hak itu ada pas atau sejak kita dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkan pun kita sudah ada ya. Baik ketika ibu kalian mengandung itu, ketika umur misalkan 2 bulan, 3 bulan, supaya dibawa kemana? Ke bidan. Buat apa sih dibawa ke bidan kira-kira? Dicek supaya apa? Supaya kandungannya sehat, bayinya pun sehat, pas lahir teh lucu, imut-imut, walaupun lahirnya udah gede mah amit-amit gitu kan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai situ, silakan yang mau bertanya. Maka ada yang mau bertanya? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke ciri-ciri. Oke, ciri-ciri hak asasi itu apa? Tadi seperti yang dibilangkan oleh seorang ahli, John Peterson mengatakan bahwa ada sejak lahir. Yang kedua sebagai alat untuk menjaga harkat dan martabat. Nah, ciri-cirinya yang pertama, hak asasi itu bersifat hakiki. Tadi ya, seperti yang tadi dikatakan ada sejak lahir. Hakiki itu ada sejak lahir. Yang kedua, dia bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Ingat ya, ketika misalkan kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita tidak bisa menghargai orang lain, karena orang lain pun sama punya hak yang sama dengan kita. Pengen hidup, pengen bahagia, nggak mau dikekang segala macam, nggak mau dijajah, sama ya. Makanya jangan ada sistem pembulian. Ketika ada teman kalian yang badannya kurang tinggi, kamu bilang si pendek, si beke, gitu ya, nggak boleh. Kenapa seperti itu? Berarti kamu sudah melanggar hak orang lain. Ya, kalau sudah melanggar hak orang lain, apa yang terjadi kira-kira? Orang lain pasti akan sedih, kecewa, apalagi marah ya, dan segala macam gitu. Maka jangan sampai kamu membuat hal demikian, karena semua orang pun punya keinginan yang sama, dia bersifat universal. Semua orang, bukan hanya orang Indonesia saja, ya, orang luar negeri pun sama. Selanjutnya tidak dapat dicabut, nggak bisa dicabut, ya. Tiba-tiba misalkan kamu suka lapar ya, saya cabutlah lapar kamu nggak boleh lapar, bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Ya, karena udah ada sejak lahir, ketika dia mau makan ya pasti dia lapar dulu, gitu, nggak bisa dicabut. Dia terus aja seperti itu, karena semuanya sama. Nah, selanjutnya adalah tidak dapat dibagi, nggak bisa dibagi. Bagi-bagi atuh nggak bisa. Bagi-bagi atuh kamu mah hidungnya teh mancung, bagi ke atuh ke abdi, bisa gitu? Nggak bisa, udah mancung, udah demes, nggak ada yang mancung kalau nggak ada yang demes. Ya, jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sekali lagi ingat, jangan sampai kalian melanggar hak asasi orang lain. Boleh bersifat sombong, bersifat takabur, ya, karena semua orang pengen sombong, gitu. Tapi nggak boleh, kenapa? Karena ada orang lain juga menginginkan hal yang sama. Kita pakai motor gede, motor bagus, orangnya pun sama. Ketika lihat motor gede, pengen gue motor kayak gitu, tapi nggak ada uang nih buat belinya. Tapi hatinya pengen nggak? Pengen. Makanya jangan, udah mau pakai motor gede, kamu mah motor gede, nggak boleh gitu. Udah dia aja mau, hayang gitu, ya.
Saya pun sama lihat orang pakai mobil Fortuner gitu nya. Wah, ini pakai Fortuner. Tapi tidak beli Fortuner acan ka beli gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Anda dikali. Selanjutnya, ini udah tidak dapat lagi ya. Tidak dapat dicabut, bersifat universal dan memang sudah kesejahteraan. Itu ciri-cirinya. Ya, sampai situ kira-kira ada bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menjelaskan kembali kira-kira? Ya. Kalau tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak mau menjelaskan, kita bahas lagi. Sekarang kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Oke, suatu hal yang harus kita lakukan, kalau tidak kita lakukan, akan mendapatkan hukum. Ya, relax semuanya ya. Terima kasih Nurul. Jadi kalau misalnya tidak kita kerjakan kewajiban ini, maka kita akan mendapatkan hukuman. Siapa yang berhak menghukumi kira-kira? Kalau di kita nggak boleh loh. Ketika ada orang yang misalkan mencuri, kita langsung gebugin. Kita langsung misalkan pakai golok gitu. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Siapa yang boleh memutuskan dia bersalah atau tidak bersalah? Polisi atau Pihak berwajib. pengadilan. Polisi pun nggak boleh. Makanya sama polisi itu kan ketika misalkan ada pencuri langsung dipukulin ke sama pencuri nggak di situ? Tidak. Bahkan ketika dia dipukuli oleh massa, polisi melindungi ya. Karena belum dipastikan dia itu bersalah atau tidak bersalah. Siapa yang melakukan bersalah tidak bersalah? Hakim di pengadilan. Ya, jadi kewajiban. Ada lagi yang lain? Coba kewajiban itu apa? Laki-laki? Apa kewajiban itu? Tadi kalau tidak dikerjakan mendapatkan sanksi. Ayo, yang lain kira-kira apa? Kewajiban. Sesuatu. Silakan. Sesuatu atau hak yang harus dilakukan. Yang dilakukan oleh kita. Oleh kita. Udah, suatu hal yang harus dilakukan oleh kita. Harus atau tidak harus? Harus ya, berarti sifatnya wajib. Kalau kalian sebagai orang muslim, di sini nggak ada yang non muslim ya. Sebagai orang muslim, apa kewajiban kalian? Itu ya. Kalau kalian nggak sholat, misalkan dosa nggak? Dosa. Kalian nggak puasa, dosa nggak? Dosa. Kenapa dosa? Karena itu kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Betul sekali. Ya, udah pintar nih. Kita lanjut. Nah, kita akan bermain wheel of name ya. Saya ingin kalian nanti menjelaskan kembali ya. Saya akan kasih pertanyaan kepada kalian, kamu harus jawab ya. Kamu harus jawab ya. Oke, kita akan bermain wheel of name. Saya sudah punya daftar nama kalian di sini ya. Saya sudah punya daftar nama kalian. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Nah. Oke. Nih, nama kalian sudah ada di sini ya. Nanti siapa yang nanti berhenti ini ketika ini diputar, ini berhenti, kamu harus jawab pertanyaan dari saya. Bisa? Harus bisa. Awas ya. Oke, harus bisa. Semuanya harus aktif ya. Oke, supaya kalau misalkan saya tunjukkan enak Pak, dialami gitu ya. Yang lain yang kebagian ngomong, kamu harus ngomong. Oke, siap kira-kira? Insyaallah. Siap ya. Yo. Kita bermain game. No. Iris Nawati. Tuh, Iris Nawati. Mana Iris Nawati? Iris Nawati. Ayo, coba kamu ulangi. Apa hak itu nih? Yang keras. Sesuatu yang harus didapatkan oleh diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan. 100 buat Ai ya. Oke, Ai sudah. Yang lain. Oke, siap. Siapa nih yang muncul? Belum. Rijal, mana Rijal? Ayo Rijal. Kira
kamu kira-kira tadi udah ya tadi yang benar ya. Kewajiban itu apa aja? Kewenangan yang harus dimiliki. Yang lain benar atau tidak? Salah sengaja. Yang lain yang bisa menjelaskan. Apa kewajiban? Apa? Sesuatu hal yang harus dilakukan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan. Nah itu Ijal. Kamu kemana aja Ijal? Ya, oke Ijal sudah ya. Ijal berarti nilainya 0 Ijal. Nggak saya masukin nilai Ijal. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Siapa nih yang muncul? Siap. Tuh. Ardiansa. Mana Ardiansa? Oh, Ardiansa. Dik, apa hakiki itu, Dik? Hakiki? Kewenangan yang harus dilakukan. Hakiki, Dik, hakiki. Apa hakiki itu? Pas ya, pas. Yang lain siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Hakiki tepuk tangan buat kita semua. Ya, kamu perhatikan ya, berarti kamu nggak fokus. Ardiansa kamu nggak fokus ya, Ardiansa. Oke, Ardiansa tidak mendapatkan nilai juga. Kita lanjut. Yang lain, siapa nih yang muncul? Silakan Andini. Siap. Pertanyaannya adalah apa itu universal? Kenapa hak asasi manusia disebut universal? Ayo, Neng Dini. Kenapa hak asasi manusia itu bersifat universal? Ayo. Gak bisa. Kamu mah nggak fokus. Siapa yang bisa? Saya kasih nilai ini yang bisa. Wah, siap. Apa universal itu? Berlaku untuk semua 100. Siapa namanya tadi? Siti Pujia. Tuh Siti Pujia udah dapat nilainya banyak nih. Ya, yang lain belum nih. Sekali lagi saya kasih kesempatan supaya dapat nilai lagi nih. Yang belum ngomong nih, mudah-mudahan. Oke, yang lain, ya. Resti, ya kayaknya Resti nih, Mana Resti? Resti. Resti, apa yang dimaksud dengan apa ya? Resti ya. Oh, siapa tadi nama ahli? Ya, nama ahli yang mengemukakan bahwa hak asasi itu ada sejak lahir, dan yang kedua adalah alat yang digunakan untuk menjaga harkat dan martabat. Siapa nama ahlinya? Lupa. Waduh, aku lupa. Baru aja barusan. Siapa yang ingat? Saya kasih nilai lagi. Waduh tuh. Yang macam lagi yang belakangan. Sekali itu yang belakangan. Kamu udah dapat banyak nilainya. Jack Matterson, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat dong. Kalian nggak semangat, wah. Ini laki-laki kalau tahu acung langsung. Ya, jadi nilainya tuh dapat. Orang yang belakang dua-duanya dapat tuh. Dan ini dapat 200, itu dapat 200. Jadi, yang lain belum dapat. Nanti kamu juga nggak dapat. Ya. Mau lagi main atau kita lanjut? Lanjut. Mau main lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut ya untuk ini mudah-mudahan kalian bisa fokus ya, tidak lagi lirik kiri kanan, fokus ke depan supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian silakan bergabung ke kelompok kalian masing-masing ya, karena tadi sudah saya kasih pertanyaan, sudah banyak yang bisa jawab, berarti kalian sudah paham ya. Kalian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya, mejanya dibentuk sedemikian rupa supaya kelompok kalian bisa berhadap-hadapan ya. Saya akan memberikan LKPD untuk kalian ya.
Oke, ini LKPD-nya, silakan digabung dulu kelompoknya. Seperti yang kemarin kita bentuk, silakan. Langsung, mejanya berhadapan-hadapan saja, ya, mejanya berhadapan-hadapan. Ini mereka dia. Baku tak. Awas ya, Pak. Oke. Silakan. Oke, untuk masing-masing kelompok saya bagikan LKPD-nya ya. Ini yang harus kalian isi. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Serina ya. LKPD-nya. Kelompok 2. Ini yang harus diisi ya. Oke. KBN ya. Oke ya. Nah, tugas kalian, ya tugas kalian boleh dilihat di depan, juga boleh dilihat di LKPD yang sudah saya bagikan. Jadi nanti kalian silakan cari sumber, boleh dari internet silakan, yang punya handphone, boleh dari buku paket yang kalian pegang sama-sama di situ ya. Boleh juga dari hasil diskusi kalian, nanti kalian tuliskan ya di sini. 3 pengertian saja, ya 3 pengertian hak dan kewajiban menurut pakar atau ahli, ya. Tapi diharapkan beda, antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain beda, ya diharapkan beda. 3 Nah ini 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti berdasarkan para pendapat tersebut, coba Anda analisis persamaan dari masing-masing apa yang diutarakan oleh para ahli tersebut. Persamaannya apa nih? Sama-sama apa nih? Yang dihubungkan oleh si A, si B, si C, persamaannya apa? Terus perbedaannya apa? Ya, boleh kalian silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu yang terakhir, rumuskan, berarti nanti simpulkan oleh masing-masing kelompok. Berarti pengertian hak dan kewajiban berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan hasil dari analisis para pakar tadi, apa kesimpulannya? Nanti satu orang dari satu kelompok untuk mengutarakan pendapatnya dari masing-masing kelompok hasil diskusi. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, saya kasih waktu 10 menit saja. Boleh silakan cari di internet, boleh di buku paket, ya, bebas, silakan. Persamaan dan perbedaan. Boleh di internet silakan dicari, boleh di buku paket juga ada di situ, ya. Mana bukunya? 3 pengertian. Iya. 3 pengertian. Hak dan kewajiban. Kalau ada kesulitan, boleh acungkan tangan, ya. Menurut Kalau ada langsung ditulis ya, yang langsung ditulis. Silakan bekerja sama, siapa bagian nulis, siapa bagian cari sumbernya, maka. Langsung ditulis di LKPD-nya. Isi nama kelompoknya. Berarti ini kelompok 5. 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 5. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1.
kewajiban warga negara menurut para pakar dan ahli atau ahli. Emang pakarnya ya? Waktunya 8 menit lagi ya. Karena ya, iya we. coba Itu kita. Gitu. Menurut moto di mana? Titik mana? Titik di. Oh, titikan. iya juga dia di iya menurut moto. Kalau itu non Noto negoro. noto negoro. Oh, noto negoro. Langsung punya kuasa untuk menerima Noto negoro non adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu kan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak di 6 menit lagi. pihak tertentu. kewajiban kewajiban menurut adalah Mana kewajiban? kediharan hak Jurusun. ayo teh Iya, ayat. nate gono Jurusan ini mah. iya ya Allah Ya, Tata Negara ya. Iya, Nunata Negara ya. adalah Sebuah beban memberikan memberikan suatu hal yang sudah yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Terus apa? Lima menit lagi. menurut kanan Kansil. kanzil Kansil. Kansil dan buku pengantar hukum dan gitu. Guys, ini di situ. Menurut kansil. so naon Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. hukum. Terus gimana itu? 4 menit lagi. Sudikno motorisme apa? Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo adalah iya nanti dia adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Titik. Kepentingan adalah tuntunan perorangan. 3 menit lagi.
so persamaan naon di jawabannya apa kesamaan Oh. Oh, kesimpulannya di mana? di mana poe Ya itu kurang. Anu yang mana? ya kumaha yang disebut kecurangan 2 menit lagi. Oke, nanti jangan lupa ya persamaannya apa dari ahli yang sudah kalian cari di sumber internet atau di bucket. Terus nanti perbedaannya apa? Yang ada di situ yang kalian lihat perbedaannya apa? Ya, Persamaan yang berbeda. persamaan dulu, lalu perbedaannya. Sudah selesai? Baik, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Sebutkan oleh kalian satu orang saja perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya, yang kalian tulis itu siapa saja? Ditulis, disebutkan dulu nanti ya. Jadi siapa saja nih yang kalian tulis? Apakah Dr. Nenggoro dulu, gitu ya? Atau siapa dulu? Kalian sebutkan, nah nanti di akhir apa persamaannya, lalu apa perbedaannya, ya berdasarkan hasil diskusi kalian, lalu simpulkan oleh kalian masing-masing apa pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. Ya bisa dimulai. Oke, dimulai dari kelompok. Saya lihat tadi kelompok yang paling dulu kelompok ini. Ya. Kelompok 5 dulu, silakan satu orang. Silakan kelompok 5 dibacakan. Sudah dibacakan, nanti apa perbedaan dan persamaannya. Ayo, satu orang saja. Yang keras. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 5. Oke. Yes. Silakan dibacakan satu-satu. Profesor Dr. Nenggoro. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Maksudnya atuh kali kena kadieu atuh kadinya sol. Nah. Terus Atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan. ya, terus Sri Janti. Pengertian hak menurut Sri Janti adalah hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman, berperilaku, melindungi kebebasan dan Terus? kekebalan. Profesor Sarjono Soekanto hak dibagi menjadi 2 jenis, yakni hak searah relatif dan hak jamak absolut. Oke. Udah segitu. Apa perbedaannya? Kamu atau persamaannya sudah diskusikan tadi?
Belum. Kita lanjut kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Tepuk tangan kelompok 5. Mana tepuk tangannya yang meriah? Silakan kelompok. Saya lanjut kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan dibacakan lalu apa persamaan dan perbedaannya. Simpulkan. Silakan. Yang keras ya, yang keras. Ayo. Berdiri. Assalamualaikum. Berdiri. Terus dari kamu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Iris Nawati, perwakilan dari kelompok 1. Yang lain perhatikan. Silakan. Nama para ahli Notonegoro. Notonegoro. Pengertian hak dan kewajibannya dalam ilmu hukum oleh Stajipto Rahajo. Hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya. Kewajiban atau sebuah beban memberikan suatu hal yang semestinya. Terus. Yang kedua, kansil. Hak atau izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Terus. Yang ketiga, Sudikno Meptokusumo. Ya. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Oke. Apa persamaannya di situ? Apa tadi yang didiskusikan kalian? Persamaannya apa? Sekarang hasil diskusinya dibacakan. Persamaannya apa? Hak adalah sesuatu yang diterima oleh pihak tertentu sebagai seorang warga suatu negara yang pada pelaksanaannya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Sementara kewajiban adalah beban yang harus dilakukan sebagai warga suatu negara yang pada pelaksanaannya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang bersangkutan. Oke. Udah. Itu saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu ya. Kita lanjut kelompok 3. Kelompok 3 yang keras. Kelompok 3 yang keras. Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Fitri, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hak-hak menurut para ahli. Hak menurut Notonegoro. Hak menurut Notonegoro adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban menurut Notonegoro adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Hak menurut kansil. Hak menurut kansil adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Hak menurut Sudikno Mertokusumo. Hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Oke, silakan persamaannya apa? Hak menurut semua para ahli adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang sudah dapatkan. Terus perbedaannya? Ada perbedaan nggak? Perbedaannya Nggak ada? tidak. Nggak ada. Berarti semuanya hanya persamaan saja. Oke, terima kasih. Kelompok 3 tentang terakhir ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan, yang keras. Kelompok 2 yang keras. Kalau itu dalam. Kelompok 2 yang keras. Assalamualaikum kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haja Eni
dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang makna dan kewajiban. Ya. Dalam pengertian ilmu hak umum oleh Lukman Santoso dan pekerjaan membagikan kewajiban menjadi kategori kewajiban mutlak, kewajiban yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir, kewajiban primer, kewajiban yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum. Ya. Johann Salmon mengartikan kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seorang dan jika tidak melakukan hal tersebut maka akan memperoleh sanksi. Ya. Netenegoro, kewajiban menurut Netenegoro adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh hak tertentu. Oke, persamaannya apa? Persamaan adalah suatu hal yang sama dengan apa yang ada atau ungkapan. Perbedaan adalah sesuatu yang menyimpang dari suatu kesamaan. Apa itu perbedaan dan persamaannya yang diutarakan? Apa maksudnya? Bukan pengertian persamaan dan perbedaan. Ayo yang lain, persamaannya apa kira-kira? Dari para ahli yang kalian sebutkan di situ persamaannya apa? Bahwa hak itu adalah suatu hal yang harus didapatkan oleh Orang lain. Bukan orang lain, kita sendiri dan orang lain, nanti ya. Oke, terus yang lainnya kewajiban, persamaan kewajibannya apa? Adalah suatu hal yang harus kita lakukan dan bersifat apa tadi? Ada yang mengikat katanya tadi ya. Bersifat mengikat dan kalau tidak dilakukan tadi apa? Mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, itu persamaan semua ya. Ada nggak perbedaannya kira-kira? Ada nggak perbedaannya? Ada nggak? Berarti sama aja ya. Semuanya sama-sama mengatakan hal yang tadi kalian sebutkan. Oke, selesai ya untuk diskusi kita kali ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, karena diskusinya sudah selesai, tolong mejanya dirapikan kembali ya. Dari hasil kegiatan kita hari ini, ilmu tentang apa? Tentang hak dan asasi manusia. Karena hak itu ternyata sesuatu hal yang harus kita miliki atau kita dapatkan ya. Jadi semuanya harus kita dapatkan karena semuanya orang punya hak. Tadi hak itu cirinya satu universal. Semua orang punya hak yang sama. Lalu kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tadi yang menamakan di situ kalau tidak kita lakukan akan mendapatkan sanksi. Sama dengan pengertian hukum ya. Pengertian hukum kita belum bahas tentang hukum, tapi hukum pun sama. Hukum itu adalah seperangkat aturan kalau hukum ya. Ini pun kewajiban sama. Kalau tidak dikerjakan ya seperti tadi di awal saya sebutkan sebagai seorang muslim kalau kita tidak sholat maka kita akan mendapatkan dosa itu sama sanksi atau hukuman ketika kita tidak melaksanakan yang namanya kewajiban. Oke ya, untuk hari ini cukup saja sampai di sini. Kesimpulan kita tadi sudah disebutkan ya. Untuk pertemuan kita berikutnya ya minggu depan kita akan masih melanjutkan tentang hak dan kewajiban asasi manusia, tetapi kita akan membahas salah satu hak
dan asasi manusia, yaitu kebebasan untuk mengutarakan pendapat ya. Jadi kita semua harus bisa mengeluarkan pendapat nih. Jangan canggung, jangan malu seperti tadi ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 tuh. Disuruh untuk membacakan hasilnya. Nyuruh ke sini, lama ya. Harus mau dan harus mampu. Kenapa? Karena itu semua adalah haknya kalian. Jadi kita akan bahas tentang hak untuk kebebasan mengungkapkan pendapat. Mudah-mudahan kita semua bisa sekolah lagi, diberikan kesehatan dan kelancaran supaya minggu depan kita bisa bertemu kembali. Ya. Oke, untuk hari ini kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.